sebelum podcast ini berakhir, apakah ada closing statement mungkin atau kalimat penutup dari Ambu, dari AA, dan dari Abah? Silahkan dari Ambu Mila terlebih dahulu. Ini kan Sidki udah mau SMA nih, ya sama ya, semua pasti dari jauh-jauh kok nyari SMA yang sesuai, yang cocok banget gitu pengennya ya. Nanya juga ke Sidkinya, Sidki pengen yang kayak gimana, terus ya ini gitu. Dan saya udah ya nanya-nanya sedikit juga tentang SMA PWA ini. Itu yang bikin insya Allahnya bismillah 100% yakin Sidki ya masuk ke sini. Jadi selain akademiknya dan pendampingan yang mau keluar sekolah, keluar dari secara akademiknya atau mau pendampingan kuliah kemanapun gitu, lebih fokus ke situ. Juga di mana lagi gitu sekolah SMA yang ngelola anak-anak tuh belajar mengelola perusahaan, dan itu benar-benar mengelola perusahaan, untung ruginya dia merasakan. Jadi kalaupun mau startup misalnya di kuliah atau misalnya dari SMA sekalipun, dia masih punya waktu banyak untuk bisa startupnya. Dan itu benar-benar kalau misalnya ini dari keuangan untung ruginya ngerasain juga, mungkin dia pengalamannya lebih banyak. Dan itu yang sangat saya utamain juga. Itu penting banget untuk skill kehidupan atau abad 21. Proses kemandirian juga ya. Oke, selanjutnya Sidki. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, terutama yang seumuran sama aku, terus yang udah mau 15 tahun, cepet-cepet kalian cari passion kalian. Caranya adalah cobain segala hal positif yang coba kalian misalkan videografi, berpetualang kayak aku, atau misalkan naik motor cross ke hutan. Mungkin salah satu dari kegiatan itu bisa membuat kalian tertarik, dan mungkin itu adalah salah satu dari passion kalian. Buat teman-teman yang pengen sekolah SMA di Pesantren Luas Asih, aku tunggu kita bikin karya bersama. Sejam. Mungkin terakhir dari Abah. Ya, seperti tadi uminya Sidki, Ambu Mila juga cerita bahwa yang bikin dia yakin gitu ya adalah di Pesantren Luas Asih ini anak-anak belajar mengelola perusahaan gitu. Karena tadi ya, karena Nabi Muhammad aja itu udah mengelola perusahaan menjadi seorang manajer investor di usia belasan tahun. Jadi jangan sampai telat. Nah, oleh karena itu Pesantren Luas Asih ini salah satu konsepnya kan ada 3 ya. Pertama kepesantrenan tentu saja, yang kedua persiapan kuliah, yang ketiga kewirausahaan sosial. Ya, kebetulan saya juga berangkat dari seorang social entrepreneur ya. Saya social entrepreneur tergabung di Asosiasi Social Entrepreneur Dunia namanya Ashoka, dan saya terinspirasi oleh mereka. Kata Bill Drayton, bapak social entrepreneurship dunia ya, dia mengatakan bahwa untuk mengubah dunia cukup menciptakan pribadi-pribadi pengubah. Jadi everyone is change maker. Nah, ternyata dari Ashoka Fellows ya, dari social entrepreneur di dunia ini yang membuat perubahan itu, ternyata mereka memulai menjadi social entrepreneur di usia SMP sama SMA gitu. Jadi sekarang, jadi 80% dari social entrepreneur di dunia itu ketika disurvei ya, ternyata memulainya dari SMA. Jadi kalau kita telat, wah, kesananya bakal terlambat gitu. Jadi, nah oleh karena itu kita narik lebih cepat. Saya dulu agak ragu-ragu juga apakah kecepatan nggak ya SMA gitu. Tapi menurut Bill Drayton memang harus gitu. Kemudian dari teori akil balik tadi memang harus di usia 15 tahun mulai gitu. Nah, saya juga jadi social entrepreneur karena dulu waktu di pesantren memulai jadi pemimpin redaksi, bikin buletin, bikin majalah gitu ya. Oh iya, ternyata benar. Nah, oleh karena itu kami ini menginisiasi SMA Pesantren Luas Asih itu adalah untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk menjadi social entrepreneur di awal, sejak dini dan pada waktu yang tepat. Nah, pasti pertanyaannya, memang jadi social entrepreneur di sini mereka ngapain? Nah, yang pasti mereka langsung mengelola perusahaan sosial, wirausaha sosial, social enterprise. Ada apa saja? Ada social enterprise di bidang eduwisata, karena ini Samarang ini adalah pusat wisata ya. Nah, dengan adanya Pesantren Luas Asih ini jadi eduwisata, wisata yang berwawasan pendidikan. Kemudian ada pengelolaan sampah. Kita punya masalah sampah ya. Jadi nanti ada pengelolaan sampah, bagaimana waste management itu menjadi punya nilai ekonomi gitu. Kemudian ada peternakan ya, di sini kan terkenal domba Garut ya, nanti ada yang peternak. Jadi itu 3 tuh itu semuanya berwawasan lingkungan ya. Kemudian ada yang berwawasan digital juga. Ada digital marketing, ada kreatif media. Nih, ini tim-tim ini yang lagi syuting ini
ini dan di sini juga ada Abah Robi sebagai ahlinya, mentornya. Jadi kita langsung learning from maestro, belajar langsung ke ahlinya. Nanti di sini ada Abah Oki yang ahli desain, dia mendapat banyak penghargaan internasional ya sebagai seorang desainer di merek terkenal itu Eiger. Kemudian ada arsitek, wah jadi maestro gitu langsung. Ada digital marketing, kemudian ada kreatif media gitu. Jadi nah itu perusahaan-perusahaan yang nanti santri itu langsung kelola beneran kelola sebagai sebuah perusahaan begitu. Bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan anak-anaknya di SMA Pesantren Welas Asih, boleh langsung hubungi nomor yang di bawah ini dan juga bisa mengunjungi website yang kami sediakan di description box. Karena kuotanya tinggal 5 lagi loh. Oke, jangan lupa ya, langsung gecep ya. Langsung. Oke, terima kasih. Cukup sekian podcast kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke. Kami santri abang